lagi di Ganesha Speak Time. Oke, bareng Vera di sini dengan gestar yang selalu baru. Oke, kali ini bareng sama anak-anak pertukaran mahasiswa Merdeka. Say hi dulu guys. Halo teman-teman. Oke, di kubu sebelah kanan itu ada yang manis-manis gemes, iya, Kak Yanti namanya. Say hi Kak Yanti. Halo guys. Oke, yang sebelah kiri itu ada yang comel-comel juga, iya. Ada Kak Agus namanya. Say hi Kak Agus. Halo teman-teman. Oke, jadi guys, perlu kalian tahu ya, perlu teman-teman ketahui semuanya, kalau mereka itu angkatan 1 yang kemarin lolos program pertukaran mahasiswa Merdeka gitu, yang berangkat di Makassar itu ya Kak, bener kan? Oke, pura-pura nggak tahu aja kali ya. Oke, jadi guys, aku itu juga sama kayak alhamdulillah kemarin kan lolos juga. Jadi kita hari ini sharing-sharing aja, oke? Gak usah kayak panik-panik atau pusing-pusing, oke? Kita sharing-sharing aja. Oke, kalau dari boleh panggil nama aja nggak sih? Boleh. Oke, boleh. Panggil nama aja ya. Kalau dari Yanti sendiri, gimana sih awalnya? Kamu tuh nyangka lolos apa enggak? Enggak sih, karena kan saingannya satu Indonesia dan yang daftar juga banyak banget gitu. Tapi ya alhamdulillah bisa lolos dari ribuan orang. Waduh, bukan hanya ribuan, mungkin ratusan ribu gitu ya Kak ya. Karena dari universitas seluruh Indonesia guys, kalian bayangin kita bersaing secara sportif ya guys. Di sini kita pemerintah tuh nggak nuntut harus dari kampus negeri gitu kan ya Kak. Iya, jadi kayak semua itu diprioritaskan, nggak ada yang harus kampus negeri atau swasta gitu. Kalau dari Agus sendiri, gimana sih perasaan kamu pas lolos? Alhamdulillah seneng karena nambah pengalaman juga, nambah relasi, nambah teman-teman dari luar juga gitu. Oke, terus kan kemarin waktu bakal kalian diundang di sini, itu kan kita nyebarin kuesioner gitu kan. Nah, udah ada banyak banget pertanyaan yang masuk. Salah satu yang rame itu kan ada program kampus mengajar sama pertukaran mahasiswa dan ada program lainnya. Nah, kenapa milihnya pertukaran mahasiswa? Coba siapa yang mau jawab? Yuk. Kalau awalnya dulu saya taunya programnya cuma pertukaran, dan itu dari status WA Bu Karlina sama Pak Imam. Cuma niatnya saya belum mencoba mendaftar gara-gara itu syaratnya semester 4. Oke. Dan saya waktu itu baru semester 3. Terus saya disuruh Bu Karlina nyoba daftar dan penuhi syarat-syarat, akhirnya saya lolos. Alhamdulillah. Oke, kalau dari Yanti sendiri sih, tahu itu dari mana? Terus kenapa milih pertukaran mahasiswa? Kalau saya sendiri sih taunya dari grup Telegram ya. Nggak tahu sih, karena saya hobinya jalan-jalan ya kan. Di situ kan ada benefit yang kita bisa jalan-jalan gitu kan. Ya saya langsung tertarik gitu dan ya udah akhirnya coba daftar dan alhamdulillahnya lolos. Waduh, kalau aku sendiri nih, tanya balik dong ya. Gimana sih Kak ceritanya? Ayo. Kalau dari aku dulu tuh, kan kita dulu kan ada sosialisasinya kan. Nah, waktu itu kebetulan aku hostnya. Terus waktu Pak Imam itu menyampaikan semua manfaatnya, terus keuntungannya bagi kita, kok aku merasa tertarik. Jadi kayak merasa ditawarkannya ke aku aja gitu kan. Terus ya udah aku daftar, terus ketemu kalian, ya ampun, terus bisa berteman gitu. Kalau boleh tahu, waktu pendaftaran pertukaran mahasiswa ini bisa nggak sih milih univnya gitu? Banyak loh yang tanya itu. Siapa yang mau jawab?
milih universitasnya nggak bisa ya. Bisanya milih provinsi yang kalian mau. Kemarin itu ada 3 dari 5 provinsi, kita milih 3 provinsi gitu. Dan alhamdulillah nyantolnya di Sulawesi Selatan. Iya, padahal kemarin itu Sulawesi pilihan keberapa? Pilihan kedua, pilihan pertamanya itu di Bali, Sulawesi Selatan, sama Papua. Oke, kalau dari Agus sendiri? Kalau saya kemarin milihnya yang pertama Bali, karena Bali eksotis gitu ya. Yang kedua Sumatera sih, terus ketiga Kalimantan. Sulawesinya kepilih sebenarnya, cuman tiba-tiba disalurkannya ke Makassar. Oke, jadi ya guys, buat kalian itu kalau di universitas kan nanti udah buka pendaftaran, kalian tuh bebas mau milih di mana aja ya. Jadi nggak perlu satu univ tuh satu pilihan gitu ya. Misalnya kayak Agus sendiri tadi kan milihnya pulau yang pertama Bali, terus Kalimantan gitu. Kalau Yanti kan tadi Bali, terus Sulawesi gitu. Jadi nggak perlu sama. Dan kalian tahu guys, awalnya kita nggak kenal. Iya. Bener apa bener? Ya, Oke. bener. Dan akhirnya kita bisa berteman, bertemu dengan seluruh mahasiswa. Waduh. Dan kita waktu itu ya, waktu kumpul di Makassar, kita ketemu dengan banyak banget orang di seluruh Indonesia menggunakan bahasa mereka sendiri. First impressionnya ketemu temen-temen di seluruh Indonesia. Terus gimana? Kalian? Yang pertama pasti bangga, karena kita sebelumnya belum pernah ketemu banyak teman-teman dari luar, kayak Sumatera kan sendiri, orang-orangnya beda dengan orang Jawa gitu. Tapi dari mereka kita banyak belajar juga tentang bagaimana rasa suka, duka gitu kan. Pengalaman-pengalaman juga sama orang-orang di Medan, Aceh, terus orang Minang, Padang, Lampung, Jambi gitu. Oke, kalau dari Yanti sendiri waktu di Makassar first impressionnya gimana? Agak kaget ya. Iya. Karena perbedaan budaya yang sangat jauh gitu ya. Apalagi di Jawa kan terkenalnya halus. Di sana padahal biasa, tapi bagi kita agak bernada tinggi. Iya, gitu benar ya. banget. Tapi sebenarnya orangnya ramah-ramah banget sih guys, baik banget. Jadi jangan mikir Makassar itu keras dan galak, padahal enggak. Mereka tuh baik hati banget. Waduh, baik hati dengan nada suara yang agak keras. Iya, lebih tepatnya. Betul. Oke, ini ada pertanyaan lagi yang cukup ramai itu gini. Oke, nah kan kita bisa milih sendiri tadi pulaunya. Terus kalau univnya kan kita nggak bisa milih sendiri. Nah, terus kalau di univ tujuan itu, waktu kemarin Yanti dan Agus itu perkuliahannya online atau offline waktu di Makassar? Offline sih Kak. Kalau Agus? Kalau aku masih kebanyakan daring, karena sistem mereka masih antara daring sama luring gitu kan. Tergantung dosennya gimana mau ngajak muridnya untuk luring atau daring. Kemarin niatnya ada beberapa dosen yang mau luring, cuma curah hujan di Makassar yang agak lama sampai 3 hari itu nggak terang-terang, makanya dosen mintanya daring. Oke, jadi kalau dari Yanti offline, kalau dari Agus itu online atau campuran gitu ya Gus ya? Campuran. Oke, jadi kalau aku sendiri juga campuran gitu, jadi nggak masalah. Itu satu univ ya guys, jadi ada banyak banget cara untuk kita kuliah waktu itu kan. Dan kita, oh iya, ada pertanyaan lagi masuk, oke nanti ya. Dan kalau di Makassar itu kita kuliahnya ada online, ada offline juga, jadi kayak tergantung persetujuan gitu kan. Nah, ini ada pertanyaan masuk lagi yang cukup ramai. Itu kemarin tanya, lupa lagi. Oh iya, itu kuliah di berapa univ katanya itu. Terus apa nggak pusing? Oke, siapa dulu yang mau jawab? Aku boleh nggak sih? Silakan Kak. Oke. Saya sendiri ada di Universitas Negeri Medan, UNESA, terus UPI Bandung, terus UTP sendiri saya juga ikut perkuliahannya. Sama dari UI 5 kampus ya agak pusing. Oke. Karena perbedaan jam dan ya kita harus pinter-pinter bagi waktu sih. Oke, kalau dari Agus?
Kalau aku kemarin milihnya di UIM, UPI Bandung, Undiksa Bali, terus sama UTP, sama itu betul. Oke, totalnya berapa kalau Agus? 5 harusnya, satu lupa itu kan. Oke. Tapi beberapa itu nambah wawasan juga karena agak berbeda dari prodi saya yaitu pendidikan jasmani. Cuma ambil sisi positifnya gitu. Oke, tetap diambil manfaatnya Iya. gitu ya. Kalau dari aku sendiri ya guys, boleh nggak sih ke Jawa? Boleh, Oh, boleh. Kalau dari aku sendiri juga 5, ada Universitas Samratulangi, Universitas Jember, Universitas Trisakti, Universitas Islam Makassar, terus Universitas Tunas Pembangunan Surakarta. Jadi aku juga kuliah di 5 univ dan aku punya kartu tanda mahasiswa. Jadi aku adalah mahasiswa aktif di UTP, Trisakti, Jember, Samratulangi, UIM pada saat semester kemarin. Tapi kalau semester ini berarti udah gitu ya, iya kan? Oke. udah selesai. Dan by the way guys, kita sebenarnya ada satu lagi kan teman kita. Iya. Sampai lupa. Cuma berhalangan hadir. Iya, dan ada beberapa keterbatasan gitu kan. Ya udah, jadi kita aja gitu. Dia dia tuh nggak kalah. Jadi jangan kalian pikir kalau kita tuh jahat gitu ya. Terus ya udah kita bertiga aja gitu, bukan teman kita. Enggak, karena dia itu ngelatih ya kan. Keren itu orangnya. Iya. Saya dulu Akbar. Oh iya, namanya Akbar. Kalau lagi nonton, halo Akbar. Oke, lanjut ya kak ya. Oke, ada manfaat, ada pertanyaan. Itu manfaat yang langsung dirasakan waktu lolos. Kayak, oh aku bersyukur lolos. Terus manfaatnya itu apa gitu? Di-spill dong kak. Manfaat dari saya sendiri ya. Kalau kemarin dapat relasi gitu kan sama teman-teman yang memiliki cerita unik masing-masing daerah. Tapi ada satu cerita unik juga, walaupun mereka kebanyakan Sumatera, tapi mereka bisa bahasa Jawa, malah lebih jago gitu loh. Tapi ya tergantung masing-masing karakter juga gitu. Tapi yang saya suka itu adat-adatnya sih, kayak perjalanan modul Santara gitu kan, penuh makna, penuh indah lah pokoknya. Juga bisa berkata-kata ya sama dia. Oke, kalau Yanti sendiri gimana? Ya kurang lebih sama sih, tapi kan ya karena kita beda modul Nusantara, jadi tetap ada bedanya gitu ya. Mereka tuh kayak, aduh ambis-ambis banget, saya kayak kok ketinggalan banget ya. Tapi ya mereka tetap mau ngerangkul aku sih, dan mereka juga baik-baik banget. Oke, berarti itu yang kalian rasakan salah satu manfaat ya guys. Jadi bertemu dengan orang-orang baru yang memiliki sifat ambis itu adalah manfaat. Bener apa bener? Bener banget sih. Iya kan. Dan itu membuat kita, wow, saingan kita udah kayak gini Iya. gitu. Kayak ya lebih kan? terpacu untuk serius belajar gitu. Oke, lebih serius dan serius lagi. Kalau dari aku sendiri ya, manfaat yang aku dapatkan dari pertukaran mahasiswa ini waktu modul Nusantara tentunya. Waktu kita sampai di Toraja, waktu kita sampai di keliling Makassar, itu kayak masih ini kenyataan gak sih? Bener gak? Kalian Masih pernah di fase kenangannya itu? masih Iya, nyimpan. iya kan? Kayak masih ngambang gitu kan. Ini bener aku rasain gak sih gitu. Kayaknya ya kemarin kan? masih di Solo. Nah, ya kan. Sekarang udah belajar mandiri. Wah, berapa bulan gitu ya di Makassar? Kurang lebih 2 bulan. 2 2 bulan lebih. 51 hari di Wah. kota Makassar. Udah sangat berkesan banget ya. Nah. Terus kalau menurut Yanti dan Agus, bener nggak sih kalau pertukaran mahasiswa ini perlu dilanjutkan? Kalau menurut kalian gimana? Kalau dari sistemnya bagus, perlu dilanjutkan. Cuma dari pendanaannya masih kurang. Oke, berarti harus lebih Majukan lagi. koreksi Kan ini kan gitu masih ya. kayak angkatan pertama ya. Kalau angkatan pertama kayak masih percobaan gitu. Tapi enak sih. Lebih enak gitu. Apa? Gitu. Oke, kita kebiasaan bercanda guys. Jadi kayak Nggak pernah serius gitu. Iya, Kalau ngobrol tiga kayak gini tuh kayak berkumpul. aneh gitu. Aduh, gimana gitu ya.
Itu makanya. Jadi kalian perlu tahu ya guys ya, kita berangkat pertukaran mahasiswa ini tuh program dari Kampus Merdeka ya kan. Jadi dari Kemendikbud. Jadi bukan dari program kampus UTP, tapi UTP mengikuti program Kampus Merdeka gitu. Terus kira-kira ada nggak sih yang pengen ditanyain ke aku kayak gitu? Apa ya ampun. Apa? Tanya dong. Ih, masa aku nanya terus padahal aku juga pengen ditanyain. Tanya Apa sih kesannya Kak Vera sama teman-teman baru Kak Vera yang ada di sana? Waduh, kalau aku ya langsung semangat banget guys sih jawabnya. Kalau aku sih kesannya di sana tuh kayak aduh seneng banget. Sampai di sana tuh pasti langsung ngerasain kalau bahasa anak-anak zaman sekarang tuh homesick. Itu langsung pertama kesan yang aku rasakan jadi anak rantau itu sangat luar biasa susah. bener iya kan Dulunya masih dimanja keluarga, sekarang harus mandiri. iya gitu. kan Biasanya bangun tidur udah ada makan, sekarang harus cari makan. harus cari makan, bikin makanan. Kalau kalian lapar ya itu urusan kalian gitu. Iya. Bener kan terus kalau aku ya kesan yang lebih kayak itu teman-temannya juga bertemu dengan orang-orang yang bahasanya agak keras juga dari Medan, dari teman-teman dari Jambi. Itu menurut aku tuh kayak waduh, nggak apa ya, awalnya nggak nyangka sih bakal ketemu mereka gitu, dan kita kayak saling bertukar budaya, bertukar bahasa juga. Pulang-pulang dari Makassar kok udah beda aja nih bahasanya gitu, tapi teman-temannya baik-baik semua gitu. Jadi kalau misalnya ada yang tanya 2 bulan di Makassar itu bisa cinlok apa enggak? Kasih tahu. Kalau saya sendiri sih nggak ada ya, karena ya di sana full seneng-seneng. Jadi nggak mikirin cinta guys. Oke. Kalau dari aku sendiri Tergantung. biasanya ada bumbu-bumbu gitu berarti. Kalau dari Kak Vera sendiri gimana nih? Kayaknya lebih banyak cerita Kak Vera. Iya. kok malah aku malam-malam Iya. jangan di-spill di sini iya. dong. Apa kita nyepil aktor aja deh yang nggak ada orangnya. Iya, Udah Kak- jadi ya. Si Akbar kan punya dapat jodoh dari Iya. PMN. Sisi nilai plus dan minusnya. Iya. Bisa dapet jodoh guys. Iya, dapet jodoh tapi harus kuat LDR gitu. Satu kota aja bisa diselingkuhin. Tahu ya guys ya. Jadi kalau ada yang tanya, bisa dapet jodoh nggak? Bisa dapet jodoh nggak? Bisa. Tuh, tinggal milih ya kan. Kalau kita dulu itu kan di asrama ya, jadi Iya, kayak sering bertemu, jadi sering cerita. Jadi mungkin dari itu juga sih ya. Oke. Terus kalau boleh tahu dong pengalaman tak terlupakan waktu pertukaran mahasiswa apa nih? Kalau dari saya waktu ke Toraja sih, kan itu 12 jam ya dari Makassar ke Toraja. 12 jam di dalam bis sama teman-teman itu ya berasa banget sih, kayak kehangatannya, keseruannya, kekompakannya. Terus sampai sana pun kita masak bareng-bareng, untuk makan bareng-bareng. Habis itu kita juga bersih-bersih gitu. Besoknya juga kita langsung kontribusi sosial. Oke. Kalau dari Agus sendiri? Lebih ke modul Nusantara semua ya. Karena yang awalnya kita dari 8 orang, kalau dari saya kan lebih kurang akrab itu awalnya. Cuman hamin 2 minggu sebelum kita pulang kayak sedih, mau pulang, mau pisah, tapi ya gimana lagi kan, ini sudah jalan takdir. Waduh, mau pulang tapi kok sedih kalau nggak pulang, uangnya habis. Masih kangen mama papa. Iya kan. Kalau dari aku sendiri ya nggak terlupakan apa ya, semua sih. Soalnya teman-teman aku kan banyak banget, teman-teman kita sih ya, dari UIM juga, dari teman-teman modul, teman-teman PMM, tak terlupakan. Aduh ya Allah, Makassar jadi kangen gak sih? Ya. Kangen banget kan. Mungkin Kak Vera titip salam ke teman-teman yang lain. Oh, oke, boleh. Oh, mau titip salam? Nanti Vera ya? dong, nanti dong. Oke, ini ada pertanyaan agak atas sih tadi, ternyata lupa aku. Oke, dia tanya,
apakah mendaftar PMM itu langsung diterima atau ada tahapnya gitu? Ada tahapnya ya. Yang pertama itu seleksi berkas dulu, terus nanti kita ada kayak tes wawancaranya gitu. Tes wawasan kebangsaan sih. Iya. Oke, waktu itu berarti ada berapa tahap ya Kak? 2. 1 kita seleksi berkas dulu, terus wawancara, habis itu kita pengumuman. Nah itu. Terus berangkat deh. Jadi kalian kalau mau daftar, nanti pas open lagi pendaftaran Pertukaran Mahasiswa Merdeka, kalian wajib banget ikut, bener apa Kak? Bener Wajib. banget, guys. Jangan pernah Lebih banyak orang, lebih seru. Oke, apalagi dari UTP, ya kan? Ya Kak? Ya UTP selalu mendukung kami kan, kemarin awal diberangkatin gitu kan, pulang dijemput, dikasih banyak baju gitu kan. Ini salah satu dibagi-bagi yang ke kita teman-teman pakai sampai ini, guys. teman-teman minta kok kita nggak dapet sih Kak gitu kan. Oke. Biar tahu sama kalian ya, waktu itu kita dibawain ke asap UTP berapa? Iya. Berapa itu? 10 apa 20 ya? 30. Oh 30 malahan, bawa kaos, bawa topi, dibagi-bagiin ke teman-teman, ya ampun. Oke, terus kalau waktu itu yang paling sulit itu tahap apa gitu katanya? Tahap berkas sih. Berkas, iya, karena berkasnya banyak dan lumayan rumit juga. Oke, udah berkasnya banyak, bermaterai, terus dikejar deadline, tapi ya kalau semangat masih kan, iya nggak? Guys. Oke, terus waktu tes wawancara ya guys, itu lebih ke tes wawasan kebangsaan kali ya. Iya. Nah itu on kamera wajib dan kita berpakaian bebas, rapi waktu itu Bebas ya. dan Iya. Jadi kayak harus kameranya nyala terus gitu dan satu pandangan, jadi nggak boleh kanan kiri nggak boleh. Oke, jadi buat kalian semua nanti yang mau daftar pertukaran mahasiswa, oke, bisa WA aku, WA Yanti, WA Agus ya. Atau boleh DM gitu ya. Oke, boleh DM juga. Oh, mau spill Instagram juga. Mangga. Oke, nanti bisa ditulis di description, nanti bisa langsung tanya-tanya aja. Terus kalau misalnya ada yang tanya terus belum terjawab ya kan, bisa juga WA enggak di DM aja ya di Instagram itu persyaratannya gitu. Pokoknya wajib banget daftar ya enggak sih? Ya, Banyak banget manfaatnya soalnya. Terus ada banyak banget pertanyaan, aku jadi bingung. Oke, ada pertanyaan lagi. Kalau pertukaran mahasiswa itu satu jurusan pas waktu kuliahnya atau bebas? Misalnya Yanti kan PKO, dia ambil teknik gitu, boleh nggak sih? Atau lurus-lurus aja? Gimana nih tanggapannya? Boleh sih, tapi kalian harus pinter-pinter milih mata kuliah biar bisa dikonversi sama mata kuliah kalian yang di UTP gitu. Oke, kalau dari aku sendiri ada nggak sih mata kuliah yang kayak agak menceng gitu dari Penjas gitu? Apa yang paling menceng? Kemarin kan di UIM nggak ada prodi Penjas gitu kan. Jadi saya milihnya prodi PG PAUD sama prodi PGSD. Lah itu agak melenceng juga gitu kan dari olahraga. Tapi ya dari situ kita banyak ilmu juga, nanti misal mendidik anak-anak kecil gitu kan. Biar kita lebih ceria gitu kan sama anak-anak kecil gitu. Lebih awet. Oh, lebih awet. Aku lihatnya kok agak suram gitu ya. Iya, bener. Oke, kalau dari aku sendiri kemarin di UIM itu kan nggak ada prodi manajemen juga. Aku ambilnya administrasi bisnis gitu. Tapi keren sih. Udah keren banget pokoknya UIM mah, ya nggak sih? Jadi teman-teman harus daftar pokoknya. Oke. Wajib banget daftar pertukaran mahasiswa Merdeka batch sih angkatan kedua gitu, wajib banget karena udah dapatnya seneng sama seneng, iya nggak sih? Pusingnya cuma segini, senengnya segini. Oke, ada nggak sih yang pengen disampaikan? Masih banyak banget pertanyaannya, bingung. Langsung aja deh, mau menyampaikan apa gitu, atau tips and trick atau apa ya, terserah lah kalian lah, senang-senang aja udah. Mungkin titip salam ya ke teman-teman. Oh, udah lama nggak saling ngobrol lagi gitu. Oke.
teman-teman dari Medan, titip salam juga dari Agus gitu ya. Saya kemarin kan dari 8 orang Medan, 7 orang Medan, 1 saya Jawa. Waduh. Jadi sering dibully gitu. Tapi banyak kenangan juga gitu kan dari situ. Oke, kalau dari Yanti sendiri? Sama kali ya, Oke, titip salam gitu buat teman-teman yang ada dari Padang, dari Lampung, dari Medan, dari Makassar. Oke. Seneng banget guys kenal kalian, jangan lupain aku. Oke, nah pokoknya ini nanti link podcast kali ini harus di-share ke mereka ya. Oke. Kalau dari aku sendiri apa ya? Kan tadi salamnya udah. Kalau dari aku mungkin di angkatan selanjutnya kali ya. Jadi yang mau daftar, satu kuncinya harus semangatnya tuh stabil. Dari awal kalau kalian semangatnya udah semangat banget, ya udah sampai akhir harus semangat banget. Karena kalau misalnya nggak semangat banget, ya udah nanti nggak bisa. Kayak kita awal dulu itu berangkat ngumpulin berkas, berapa orang? 16 ya kan? 20-an kan rame banget. Terus yang lolos ternyata cuma 4. Karena apa? Ya mungkin mereka nggak sesemangat kita kali ya. Jadi ya tau lah gitu. Jadi nanti teman-teman wajib banget. Syaratnya kemarin minimal semester berapa? Semester 4. Tapi kita semester 3 sebenarnya. Enggak, semester 3. Semester 4. Udah sampai besok nih kayak gini. Nah, kita perlu debat lagi. Pokoknya minimal kita waktu itu semester 2 udah daftar. Bisa. Jadi minimal semester 3 atau 4 gitu kan. Ya udah, kita semester 2 nggak apa-apa, coba daftar gitu. Kalau rezeki udah nggak bakal kemana, udah persyaratannya semester 3, kita semester 2 coba dulu aja. Buktinya Lolos ya kan? lolos ya kan? Gak apa-apa, udahlah kalau rezeki mah udah ada yang ngatur ya kan? Iya betul. Oke, kasih kata-kata motivasi buat menutup podcast kali ini gitu. Kasih kata-kata apa aja lah. Enggak usah. Jangan menyerah untuk mengejar cita-cita, karena orang tua juga butuh usaha, doa gitu kan. Perjalanan kalian itu masih panjangan gitu. Nanti kalau orang tua kita udah nggak ada, kita mau banggain siapa lagi gitu. Jadi harus mulai dari sekarang. Betul sekali. Kasih tepuk tangan dulu buat Mas Agus. Sekarang dari Yanti, kasih motivasi kata-kata quotes of the day. Karena kalian kan udah milih keputusan buat kuliah ya, jadi selesaikan apa yang kalian mulai. Kuliah itu jangan cuma kuliah, datang, pulang gitu. Cari pengalaman di luar guys, jangan cuma di sini aja. Iya. Oke, tepuk tangan juga buat Yanti. Keren banget guys. Ingat ya, selesaikan apa yang kalian mulai. Oke? Kalau dari aku sendiri kata-katanya, stabilkan semangat dari semester awal sampai dengan semester akhir. Semangat terus. Pokoknya kalau semangat banget ya udah ditahan terus, ditekan semangatnya biar semangat terus. Biar kita kayak apa ya, cari-cari di luar UTP. Ini kuliah harus beda dengan waktu kita SMA. Bener nggak sih? Betul. Iya kan? Cari pengalaman baru, cari relasi sebanyak-banyaknya. Semua dicoba. Kalau rezeki udah membuka jalan sendiri, nggak usah khawatir, ya nggak sih? Iya. Jangan tunggu hebat untuk memulai sesuatu, tapi mulailah sesuatu untuk menjadi hebat. Waduh, keren. Dapat apa sih ini kemarin di Makassar ya? Kebanyakan yang gepreknya Makassar ya. Iya. Makanan khas Makassar apa? Geprek. Karena ada kos kan kita. Iya, yang paling murah sih. Iya. Ya itu sih guys, ayam geprek. Oke. Terima kasih buat Yanti sama Agus yang udah datang di podcast GST. Ya Allah, tos dulu dong guys. Jauh banget. Oke. Ya, udah udah. deket. Iya. Oke. Makasih banyak ya guys, kalian udah mau nyempetin main-main ke GST. Jadi
Sobat GST pasti seneng banget kan kedatangan mereka. Kayak mungkin tadi ada beberapa pertanyaan yang belum terjawab, misalnya kayak syarat-syaratnya apa aja, terus berkas-berkasnya gitu, mungkin belum terjawab kan tadi. Nah, nanti bisa DM di akun Instagram yang tertera atau bisa DM akun UTP Surakarta juga bisa, oke? Kalau kalian pengen request guest star selanjutnya itu siapa, atau pemenang kemarin yang lomba nasional, yang kemarin menang lomba internasional, boleh banget spill di kolom komentar, oke? Terima kasih udah nonton podcast ini dari awal sampai akhir. Aku Vera, mewakili kru yang bertugas hari ini. Terima kasih dan bye-bye. Sampai jumpa di GST selanjutnya.